anak kreatif dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru, Bu Purwanti Setiawati di channel kesayangan kita, channel Ruang Siar Guru. Halo anak kreatif, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap anak kreatif selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dalam berbuat kebaikan. Nah, bagaimana sebelum kita mulai pelajaran, kita agar dapat meningkatkan semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tapi tepuk semangatnya berbeda dengan Budian. Oke, kita praktekkan bersama-sama. Mari kita bersiap. Boleh sambil berdiri anak kreatif? Nah, ikuti gerakan Bu Purwanti. Oke, kita mulai ya. Siap. 1, 2, 3. Dang, 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 dang. Ding, 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 ding. Dung, 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 dung. Semangat. Oke, sudah bertambah semangatnya. Dan kita siap-siap memulai pelajaran hari ini. Siap ya? Nah, anak kreatif, pada hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1 itu adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan 4.1 itu adalah menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Bagaimana anak kreatif, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siapkan alat tulis dan bolpennya ya. Oke, let's go. Nah, anak kreatif, tentu anak kreatif sering mendengar tentang kata wawancara. Apa sih wawancara itu? Hayo, apa coba? Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak ya anak-anak, ingat. Pihak yang pertama kita sebut sebagai pewawancara, atau orang yang melakukan pertanyaan atau orang yang mengajukan pertanyaan. Dan pihak yang kedua kita sebut sebagai narasumber atau orang yang diwawancarai atau pemberi informasi. Nah, bagaimana? Sudah tahu pengertian wawancara? Nah, setelah kita mempelajari pengertian wawancara, kita belajar apa itu jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara yang pertama adalah wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta ini adalah wawancara di mana dilakukan secara alamiah dan pewawancara tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi, semuanya secara alami dan seperti mengobrol biasa saja. Dan jenis wawancara yang kedua adalah wawancara dengan petunjuk umum. Nah, untuk wawancara yang jenis kedua ini, wawancara dengan petunjuk umum, pewawancara telah menyiapkan poin-poin yang akan ditanyakan. Baru poin-poinnya saja. Nah, untuk jenis wawancara yang ketiga adalah wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan. Untuk jenis wawancara yang ketiga ini, wawancara ini berarti pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Bagaimana? Sudah bisa membedakan antara wawancara serta-merta, wawancara dengan petunjuk umum, dan wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan? Mudah bukan? Nah, lanjut. Jenis wawancara yang berikutnya adalah ada yang kita sebut sebagai wawancara tertutup.
Apa ya wawancara tertutup itu? Wawancara tertutup apabila data atau informasi dari narasumber ini agak disembunyikan. Jadi pewawancara cukup menyebutkan inisialnya saja. Atau bisa jadi nanti pertanyaan dari pewawancara cukup dijawab dengan jawaban yang sudah tersedia dari kuesioner. Contoh misalnya jawabannya berupa ya, tidak, atau cukup, kurang, bagus sekali. Nah, seperti itu. Itu disebut wawancara tertutup. Nah, kemudian jenis wawancara yang berikutnya adalah wawancara terbuka. Jenis wawancara terbuka ini informasi dari narasumber ini bersifat terbuka dan jawabannya pun tidak terikat. Jadi bisa terserah dari narasumbernya, bersifat luas dan tidak terikat. Oke, untuk jenis-jenis wawancara saya kira tidak ada masalah kan anak kreatif? Kita lanjut ke pelajaran yang berikutnya, yaitu kita mempelajari tentang langkah-langkah wawancara. Di sini Bu Guru menuliskan ada 8 langkah-langkah wawancara. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah menentukan topik pembicaraan. Langkah yang kedua adalah menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan pada narasumber. Lanjut, langkah yang ketiga adalah menyusun daftar pertanyaan. Langkah yang keempat, menentukan narasumber dan menghubunginya. Langkah yang kelima, menyiapkan alat-alat perekam, alat tulis, dan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk wawancara. Langkah yang keenam, melakukan wawancara dengan sopan dan menggunakan bahasa yang santun. Langkah yang ketujuh, anak kreatif, adalah mendiskusikan hasil wawancara, dan langkah yang terakhir ini adalah menulis laporan hasil wawancara. Bagaimana? Bisa dipahami untuk langkah-langkah wawancara ini anak kreatif? Tentu anak kreatif dapat memahami dan nantinya bisa melaksanakan langkah-langkah wawancara ini. Oke, kita lanjut ke tahapan-tahapan wawancara. Ada 3 tahapan anak kreatif. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pembukaan. Tahapan pembukaan ini pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Kemudian tahap yang kedua adalah tahapan inti. Tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Dan pada waktu mengajukan pertanyaan, sebaiknya pertanyaan diajukan secara jelas, teratur, dan sopan. Nah, lanjut ke tahapan yang ketiga. Pada tahap akhir ini, pewawancara mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan, serta jangan lupa mengucapkan terima kasih. Gitu ya anak kreatif. Nah, setelah mempelajari tahap-tahap wawancara, tentunya kita segera akan melakukan wawancara. Tapi terlebih dahulu kita harus menyiapkan daftar pertanyaan yang perlu kita persiapkan untuk diajukan ke narasumbernya. Nah, contoh daftar pertanyaan di sini Bu Guru menuliskan daftar pertanyaan wawancara dengan guru. Nah, kenapa dengan guru? Karena sesuai dengan tema kita kali ini adalah persatuan dalam perbedaan. Nah, anak kreatif tentu sudah mengetahui bahwa di sekeliling kita itu
terdapat banyak sekali profesi atau pekerjaan dan itu berbeda-beda dan sangat bervariatif. Contohnya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu tentulah tidak usah dipermasalahkan, bahkan itu akan saling melengkapi sehingga kita dapat bersatu. Oke ya, anak kreatif. Nah, kita perhatikan bersama-sama di sini contoh daftar pertanyaan wawancara dengan profesi guru. Di sini nomor 1 bisa pertanyaannya adalah siapa nama ibu? Minta tolong ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua bisa seperti ini. Mengapa ibu memilih bekerja sebagai guru? Dan pertanyaan yang ketiga, apa sih suka duka ibu selama mengajar? Pertanyaan yang keempat, apakah ini keinginan ibu atau dari orang tua? Yang kelima, apakah pengalaman yang paling berkesan bagi ibu selama menjadi guru? Yang keenam, apa pengalaman yang kurang menyenangkan bagi ibu selama menjadi guru? Pertanyaan yang ketujuh, siapa sajakah orang-orang yang memotivasi ibu sehingga ibu menjadi guru sampai saat ini? Dan pertanyaan yang kedelapan, apa pesan ibu bagi kami murid-murid ibu? Nah, dari daftar-daftar pertanyaan ini, anak kreatif tidak harus sama persis seperti ini. Anak kreatif bisa membuat daftar pertanyaan yang lain. Oke? Nah, lanjut. Kemudian, setelah daftar pertanyaan tersusun, tentunya kita segera akan melakukan wawancara. Nah, kita saksikan video contoh wawancara yang dilakukan oleh Auranila Mardianti dari SD IT Assalam Sanden. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, capcus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Auranila Mardianti, siswa kelas 6 SDIT Assalam Sanden. Mohon izin waktunya sebentar untuk wawancara. Oke, baik. Wawancara tentang apa, Mbak Aura? Tentang pekerjaan atau profesi. Oke. Sudah siap Ibu? Siap. Pertanyaan pertama, siapa nama Ibu? Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Mbak Aura. Perkenalkan, nama Ibu Purwanti Setiawati. Ibu mengajar di SD 2 Parangtritis, mengajar kelas 6. Mengapa Ibu memilih bekerja sebagai guru? Alasan Ibu memilih bekerja sebagai guru karena pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan apabila kita memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, insya Allah itu adalah salah satu amal jariah. Begitu Mbak Abra. Pertanyaan ketiga ya Bu. Oke. Apa pengalaman yang paling berkesan bagi Ibu selama menjadi guru? Pengalaman yang berkesan bagi Ibu itu kalau murid-murid Ibu lulus dengan nilai-nilai yang memuaskan, nilai-nilai tertinggi, nilai-nilai yang baik. Dan ketika melihat wajah orang tua, anak didik Ibu yang bahagia karena melihat prestasi anak-anaknya, itu juga membuat Ibu bahagia. Dan ketika lulus mereka bisa melanjutkan ke sekolah yang favorit, sekolah yang memang mereka idam-idamkan, itu pun membuat Ibu bahagia. Dan setelahnya mereka dapat mendapatkan pekerjaan. Nah, kan ada itu yang murid-murid Ibu yang sudah menjadi dokter, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi polisi, menjadi tentara. Dan mereka mengabarkan itu ke sekolah. Dan itu membuat Ibu bahagia dan itu sangat mengesankan. Tuh. Apa pengalaman yang kurang menyenangkan bagi Ibu selama menjadi guru? Pengalaman yang kurang menyenangkan ya itu kalau murid-murid Ibu itu ada yang membandel, tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengerjakan PR, sudah dikasih tahu tetap bandel,
sudah banyak cara dipakai tapi tetap nggak mau nurut. Itu membuat ibu sedih dan itu sangat tidak menyenangkan bagi ibu. Itu Mbak Aura. Pertanyaan terakhir ya Bu. Oke. Apa pesan Ibu bagi kami murid-murid Ibu? Pesan ibu untuk murid-murid karena saat ini masih masa pandemi COVID-19. Yang pertama, anak-anak jagalah kesehatan. Caranya dengan rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian apabila anak-anak bepergian, gunakanlah masker, jaga jarak, dan rajin berolahraga pagi secara teratur. Makan makanan yang bergizi, itu untuk jaga kesehatan. Nah, kemudian jangan lupa tetap belajar. Walaupun belajar dari rumah atau BTR, anak-anak harus rajin belajar dan juga mengerjakan tugas-tugas dari guru agar tidak tertinggal pelajaran dan agar tetap dapat mencapai cita-citanya. Itu Mbak Aura. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Oke. Karena sudah selesai, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak kreatif setelah menyaksikan video contoh wawancara tadi, nah anak-anak pastinya bisa membuat wawancara yang lebih bagus dari contoh tadi. Ya kan? Pastinya. Nah, setelah melakukan wawancara tentu kita membuat laporan hasil wawancara. Nah, kita perhatikan bersama-sama contoh format laporan hasil wawancara seperti berikut ini. Apa saja yang perlu kita cantumkan dalam laporan hasil wawancara? Nah, kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kita perlu mencantumkan topik wawancara. Yang kedua, yaitu narasumbernya siapa. Yang ketiga, waktu dan tempat wawancara. Yang keempat adalah daftar pertanyaan dan jawaban. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, ini adalah kesimpulan hasil wawancara. Nah, ini adalah contoh format laporan hasil wawancara. Nah, hasilnya nanti akan seperti berikut ini. Dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Mbak Aura Mardianti tadi, dapat kita tuliskan dalam laporan hasil wawancara sebagai berikut. Nah, di sini dituliskan topik wawancaranya adalah pekerjaan atau profesi. Yang kedua, narasumbernya Purwanti Setiawati. Dan waktunya adalah misalnya ini hari Minggu 23 Agustus 2020 dan seterusnya. Dan yang paling penting ini adalah kesimpulan hasil wawancaranya. Contohnya seperti berikut ini. Kesimpulannya, apapun profesinya maka hendaklah dijalani dengan penuh tanggung jawab. Seorang guru akan bertanggung jawab berusaha dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan yang terbaik untuk murid-muridnya. Dan murid-murid pun hendaklah melakukan yang terbaik untuk masa depannya sendiri, untuk orang tua, untuk guru dan masyarakat sekitarnya. Begitu. Ini contoh saja anak kreatif bisa membuat yang lebih bagus lagi. Oke ya? Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, Bu Guru ada tugas untuk anak-anak kreatif semua. Kita perhatikan tugas dari Bu Guru, yaitu melakukan wawancara dengan orang yang ada di sekitarmu tentang pekerjaan atau profesinya. Nah, tentu mudah ya, karena di sekeliling kita pasti banyak orang-orang yang bekerja dengan berbagai profesi tertentu. Nah, yang kedua, buatlah laporan hasil wawancara dengan format seperti contoh. Dan nanti hasil laporannya dapat dikumpulkan ke guru masing-masing. Begitu ya anak kreatif. Nah, tentu anak kreatif telah menguasai cara membuat laporan hasil wawancara.
Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, Bu Guru ada pesan untuk anak-anak kreatif semua. Ingat-ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Oke, simak ya. Pesan yang pertama, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID, maka anak kreatif hendaklah menjaga kesehatan. Caranya, ingat, rajin berolahraga. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, apabila anak kreatif semua ingin bepergian, jangan lupa pakailah masker. Oke, ingat baik-baik ya. Nah, kemudian pesan yang kedua, apabila anak kreatif menonton YouTube, jangan semaunya. Mintalah orang tua untuk mendampingi. Atau apabila ada bapak guru, ibu guru di ruang siar guru. Jangan lupa anak kreatif like, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya agar anak kreatif tidak tertinggal pelajaran-pelajaran atau acara-acara menarik dari ruang siar guru. Anak kreatif bisa memutar berulang-ulang video yang ada di ruang siar guru sehingga makin menguasai materi yang ada di ruang siar guru. Dan tentunya anak kreatif menjadi semakin pintar. Nah, demikian pesan Bu Guru. Perjumpaan kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.